semua? Selalu. Gimana? Sebelum berangkat tadi sudah kalian sarapan semua? Sudah, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga di pagi hari ini anak-anak ibu semua mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin menanyakan kembali, apakah anak-anak Ibu tadi berangkat sekolahnya sudah mencium tak ada ayah dan ibunya di rumah? Sudah, Bu. Nah, sebelum berangkat pergi keluar rumah, hendaknya anak-anak Ibu selalu berpamitan dan bersalaman kepada ayah dan ibu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu bersama-sama ya. Nah, kepada ketua kelas kita, anak kita, teman kita Afif, anak baca doa dulu kembali. Semuanya baca doa dengan semangat ya. Ya, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita ya. Ayo anak ibu, si Salsa maju ke depan mimpin lagunya ya nak ya. Semua menyanyi ya nak ya. Ayo baca Salsa. Ibu mau mengulang kembali pelajaran kita yang minggu semalam yang sudah kita pelajari. Nah, anak-anak ibu semua masih ingat? Masih, Bu. Apa pelajaran kita yang sudah kita pelajari kemarin? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Nah, kan sudah kita pelajari. Sedikit ibu bertanya ya. Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? 99. Pintar anak-anak ibu semuanya. Nah, kalau Asmaul Husna
yakni 1. Meyakini peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada. 2. Membiasakan perilaku pantang menyerah sebagai bukti implementasi makna Fathul Makkah dan Haji Wada dengan benar. Kemudian menjelaskan pengertian peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada dengan benar. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada dengan benar. Mengidentifikasi perilaku terpuji Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada dengan benar. Terakhir, menghubungkan peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada dengan perilaku terpuji di kehidupan kita sehari-hari. Udah anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Oke anak-anak, kita tonton sejenak kisah tentang keteladanan Nabi Muhammad di peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada. Ini kita lihat ya videonya. Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan aman tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diurus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangkap 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakr, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakr bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakr juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab.
Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan Oke anak-anak, itulah kisah singkat tentang cerita Fathul Mekah dan Haji Wada. Nah, dari video tersebut, ibu tanya kembali kepada anak-anak ibu. Dari cerita tersebut, Nabi Muhammad SAW ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Namun di kisah tersebut mereka dicegah, tidak boleh masuk ke dalam kota Mekah untuk melaksanakan haji dan umrah tersebut. Siapa yang melarang mereka? Kaum kafir Quraisy. Kenapa Bu mereka dilarang? Karena orang kaum kafir Quraisy tidak mau kota Mekah didatangi oleh kaum muslimin, yaitu pengikut Nabi Muhammad. Padahal negeri Mekah itu tempat kelahiran kaum muslimin juga. Bahkan saudara-saudaranya, sanak familinya, orang tuanya masih berada di Mekah. Makanya di situ Nabi Muhammad SAW berusaha berunding dengan perjanjian Hudaybiyah. Apa tujuannya? Supaya kaum muslimin bisa datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut. Nah, berhasil nggak? Berhasil. Perjanjian Hudaybiyah itu mendamaikan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy untuk berdamai. Di dalam perjanjian tersebut boleh mereka melaksanakan haji, ya, boleh keluar masuk Mekah dan boleh melaksanakan haji dan umrah juga. Namun perjanjian tersebut dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Orang Quraisy dilanggar mereka. Dilarang kembali mereka, kaum muslimin tidak boleh masuk lagi ke negeri Mekah. Nah, karena dari itu juga Nabi Muhammad berusaha kembali, namun tidak dipublis oleh kaum kafir Quraisy. Nah, dimunculkanlah peperangan yang ingin mengambil kembali kota Mekah. Nabi Muhammad membawa pasukannya ke Mekah dan ingin bernego kembali dengan Quraisy. Mereka tidak mau. Tapi setelah mereka mendengar kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad banyak pasukannya sebanyak 30.000 tentara, dan kaum kafir Quraisy dia takut mereka. Jadi mereka damai dan rujuk. Bahkan di peristiwa tersebut kaum Quraisy banyak yang masuk Islam, dan dari peristiwa perang tersebut terbukalah pintu Mekah bagi kaum muslimin. Udah, itulah namanya Fathul Mekah. Terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin. Nah, dari peristiwa ini anak-anak ibu, tugas kalian adalah membuatkan apa kisah keteladanan yang kita ambil dari Nabi Muhammad. Tuliskan yang kamu ambil dari sifat keteladanan Nabi Muhammad di peristiwa Fathul Mekah dan Haji Wada. Ayo coba anak-anak buat kembali ya. Nanti ibu suruh membacakan. Ayo kita tulis sama-sama. Nah, apa sifat keteladanan Nabi yang harus kita ambil? Tulis sesuai dengan yang kamu lihat tadi di video kita. Ayo tulis. Nanti ibu suruh membacakannya ke depan satu-satu. Ayo tulis kembali. Tuliskan kembali.
Sudah siap? Udah, bisa ibu panggil namanya ya, ke depan ya. Masing-masing kelompok. Oke, kelompok pertama dulu ya. Ibu suruh ya. Ayo maju sini kelompok pertama. Kita baca sama-sama. Yuk sini depan. Ya, bacakan ini saja. Ya, yuk sini ya. Depan. Ini yang baris, yang bacakan sini yang baca. Ini. Ya, sini. Ya, ayo bacakan. Satu, kuat. 1. Sifat pantang menyerah. Ya. 2. Berani dan bertanggung jawab. 3. Patona artinya cerdas. 4. Kasih sayang. 5. Peduli terhadap sesama manusia. Iya, bagus. Tepuk tangan semua. Ya, duduk. Ya. Kelompok selanjutnya. Kelompok April. Ayo bacakan aja. Sini. Ayo, satu aja dibacakan. Ya. Semua. Satu aja di bawah. Yuk, sini. Maris. Sini. Ya. Dah. Jadi apa yang didapat? Kesal keluaran baca April. Tiga. Iya, itulah dia. Lihat. Iya, kasih sayang terhadap sesama manusia. Tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Selanjutnya kelompok ini. Ayo baca. Yuk. Ya, ayo baca. Pertama, sifat pantang menyerah. Terus dua. 2. Berani dan bertanggung jawab. Iya. 3. Fatona arti cerdas. Iya. 4. Kasih sayang. Iya. 5. Peduli terhadap sesama manusia. Iya, oke. Tepuk tangan semua. Satu lagi. Ayo, mau ke sana. Sini, maju. Maju. Ayo, sini. Ayo, bacakan juga. 1. Sifat pantang menyerah Nabi Muhammad. 2. Berani dan bertanggung jawab. 3. Fatona cerdas. 4. Kasih sayang. 5. 5. Peduli terhadap sesama manusia. Iya, tepuk tangan semua. Ayo, yang terakhir sini kumpul ya. Mari, bacakan hasil dari yang kalian lihat dan kalian dengar dari kisah peristiwa keteladanan Nabi. Ayo, ini sini. Satu. 1. Sifat pantang menyerah Nabi Muhammad SAW. 2. Berani dan bertanggung jawab. 3. Fatona artinya cerdas. 4. Kasih sayang. 5. Peduli terhadap sesama manusia. Iya, bagus. Tepuk tangan yang mana? Duduk. Duduk. Ya.
kita dapat kesimpulan yang harus kita ambil dari keteladanan beliau. Yaitu yang pertama apa? Coba tadi. Yang pertama. Yang kedua. Ketiga. Iya, lima. Iya, bagus anak-anak ibu. Nah, setelah kita menuliskan keteladanan Nabi tersebut, Nabi Muhammad. Nah, tugas kalian di rumah adalah menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari. Dan juga ibu kasih PR ya nak ya. PR kalian di halaman 85 ya nak ya. Kerjakan di rumah, oke?